Indonesia saat ini nestapa, apalagi mati suri, karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang dan pendiri Indonesia. Kemerosotan moral, etika, dan segala tindakan buruk dalam berbangsa bernegara merupakan bentuk perusakan jiwa Indonesia. Maka kunci Indonesia Raya agar tetap bernyawa dan tidak salah arah dalam memperjuangkannya, semuanya berada di pundak para pemimpin bangsa. Jadilah para pemimpin Indonesia yang berjiwa, berpikiran, bersikap, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan, serta sejarah Indonesia yang syarat makna itu. Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, koni, dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dengan suara bergetar Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Pergerakan Muhammadiyah, menyoroti rusaknya negeri ini, ya. Nampar Jokowi ini kelihatannya, ya, secara langsung, ya, tentang negara yang kehilangan ruh dan jiwanya. Ya, kalau orang kehilangan ruh atau jiwanya, tapi dia tetap hidup, tetap berjalan, ya mungkin yang ada dalam tubuhnya atau dalam raganya itu ya sejenis setan, sejenis nafsu gitu. Sama seperti negara ini. Kalau negara ini kehilangan ruh, cita-cita bangsa, seperti yang ada dalam falsafah negara dan lain sebagainya, yang ngacak-acak ya orang-orang yang punya kepentingan itu, ya, dari pemerintahan, dari oligarki dan lain sebagainya, menggunakan dan atas nama negara dia menghancurkan negara itu sendiri. Inilah yang tampaknya pesan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, ya, dengan nada yang bergetar. Ya, kita tahu semua Haidar Nasir ini penampilannya sederhana, orangnya juga lembut, tetapi dengan melihat kebobrokan yang ada di negara ini, ya, dia tidak bisa tinggal diam. Dia menyoroti banyak tentang korupsi, politik dinasti, dan politik transaksional. Semua ini tampaknya kalau mengacu pada aktor besarnya ya di Jokowi, gitu kan? Menggunakan lembaga-lembaga negara untuk menuruti kemauannya, kemauan dinastinya. Padahal sebetulnya kalau berbicara dinasti memang tidak hanya Jokowi aja, sudah merata, ya, sudah merata. Kalau orang zaman dahulu membandingkan dengan Soeharto, Jenderal Soeharto, dia baru mengangkat Tutut, ya, anaknya perempuan yang pertama itu menjadi seorang menteri, itu pada periode ke-5 apa ke-6 gitu, yang membawa keruntuhan dia dan digulingkan saat reformasi. Lah zaman Jokowi ini luar biasa memang, ya, nafsu dan serakahnya untuk menempatkan anak mantu, ya kan, kerabat-kerabatnya mencapai posisi tertinggi di eksekutif negeri ini, ya. Dan itu juga kalau partai politik seperti Zulhas juga begitu, ya, anak-anaknya perempuan tuh, ya, ditempatkan di sini, tempatkan di sana, dan lain sebagainya. Dan ketua-ketua partai politik juga begitu semua. Jadi sudah rusak lebih dari yang dilakukan oleh Soeharto. Begitu juga dengan tingkat korupsinya, ya. Korupsi di negeri ini baru-baru saja terjadi
ya, tentang satu proyek saja tambang timah di Bangka Belitung, ya, orang terlibat dalam korupsi besar 300 triliun, ya, diputus hakim 6,5 tahun. Itu kalau dijalani, ya pemirsa, kalau misalnya mereka menerima putusan itu, jaksa nggak banding, tapi kabarnya jaksa banding, mungkin malu barangkali atau seperti apa, paling hukuman yang tinggi itu hanya setengahnya saja, dia di penjara. Dan itu pun setiap malam bisa keluar dari penjara, asal bayar. Itu udah semua orang tahu yang kayak begitu. Inilah bobroknya negeri ini, gitu kan. Dan transaksi, ya, politik transaksional. Bagaimana kepala daerah yang pengen maju lagi atau jago baru untuk bisa tempur di kepala daerah, ya, didekati semua oleh para botoh, oleh oligarki. Ya, teman saya pernah, ya, menjadi calon wakil gubernur di suatu daerah. Sudah menang lah kalau dilihat dari survei, dari opini, dari macam-macam itu. Tetapi diserbu dengan 600 miliar. Dana siluman, kaget, habis, dan akhirnya kalah. Nah, apakah botoh-botoh yang mengeluarkan duit banyak itu kemudian ikhlas mengorbankan uang sampai 600 miliar atau bahkan 1 triliun, kalau sekarang triliunan itu biasa gitu kan, untuk memenangkan seorang jago? Nggak mungkin. Mereka, orang-orang yang dimenangkan itu punya proyek apa saja, ya, itu dia harus konsultasi pada botoh itu. Mana yang akan dipilih botoh, sudah tidak mungkin akan dikasihkan ke orang lain. Dan kabarnya itu 90% proyek-proyek itu diambil sama botoh. Sisanya 10% itu untuk kroco-kroco. Makanya sekarang oligarki semakin gila-gilaan, ya mungkin, ya, karena jangan lupa pemirsa, oligarki ini juga sebetulnya ada kecemasan jiwa juga, karena duit yang diperoleh kalau model orang-orang kaya di Indonesia ini beda dengan Elon Musk. Dia mengeruk sumber daya alam, bekerja sama dengan kekuasaan eksekutif, ya kan? Dan pada akhirnya jiwanya kering kerontang. Dia butuh pengakuan, dia butuh penjilat, dia butuh pujian. Karena itu kadang-kadang ada acara gitu, ya, dia mengundang podcast untuk menyoroti rumahnya. Nih rumah bagus, nih rumahku, pintunya dari emas. Oh, ini barang bagus, saya datangkan langsung dari ini. Supaya orang itu mengatakan, wow, kau kaya sekali. Ya, dan setelah itu duitnya dari mana? Ya dari mana lagi kalau nggak nyuri kan? Paling kan begitu aja. Nah, ini Haidar Nasir betul-betul menyoroti, ya, dan Jokowi tampaknya ditampar habis. Apalagi setelah kejadian di mana dia menjadi kepala negara yang dirilis oleh OCCRP sebagai yang terpuruk di dunia. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.